Yohanes 1:29, Wahyu 5 nomor 6. Itu. Tapi kenapa Anda percaya kitab itu? Karena itu lagi tadi, Anda tidak pakai akal. Anda hanya percaya dan Anda hanya melakukan. Kan tadi sudah diakui. Ya kan? Tuhan Anda mati menjadi mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Kenapa Anda percaya? Ya karena Anda tidak pakai akal. Coba kalau Anda pakai akal, mana mau kemanusiaan Anda yang berakal menyembah kepada mantan mayat, mana mau. Tuhan kok mati? Itu kalau Anda pakai akal. Tapi karena Anda pakai imani saja, dogma, maka inilah yang terjadi. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada teman kita ngomong, cukup untuk dia saja ditujukan. Jangan bawa-bawa semua. Kan gitu dia. Dikali kau si Jo. Saudara Jo, si Jo, gini bang. Ketika petunjuk itu datang, dan petunjuk itu menampar kita, petunjuk itu untuk menyelamatkan kita. Jangan rasakan dera yang Anda alami, tapi lihat efeknya ke depan. Ini pengajaran, ini pelajaran bang. Apa-apa bang. Hanya kalau misalkan abang yang berkata kepada aku, cukup aku saja, jangan bawa-bawa semua, itu aja. Dikali bang, si Jo bang. Yang perasaan artinya gini, jangan menghina, jangan. Itu kenyataan loh, Jo, yang dikatakan Gurunda itu. Walaupun kenyataan, yoga, tertulis itu loh, Jo. Hanya tertuju kepada satu orang saja, begitu dia. Jangan bawa semua. Kalau Anda kalian berkata kenyataan, nggak masalah. Saudara Sijo, saya mau tanya, kalau di Kristen itu untuk menjadi seorang Kristen menelaah Bible itu pakai akal atau iman? Semua bang. Akal juga? Iya semua. Masuk akal enggak Tuhan itu mati dibunuh manusia? Nah ini berbicara dengan keyakinan bang. Kami percaya. Iman itu bang. Itu iman berarti. Katanya tadi akal. Makanya saya berkata. Apa si Joni? Apa kata pendeta kan? Imani saja. Dikatakan pun ke monyet imani saja kata. Juga. Kita berbicara diganggu. Mohon maaf Gurunda, ini pasien saya kemarin malam kabur. Masya Allah. Ini pasien dari mana pula? Apa? Enggak lah, lanjut. Si Jo ini saya melihat hatinya udah ada cahaya sedikit, meskipun sudah masih kecil. Tapi insya Allah kalau dia selalu ketemu dengan apa Islam. Kalau soal bercahaya bang, sangat bercahaya bang. Masya Allah. Dipuji sedikit langsung bang. Baguslah. Dia, bang. Artinya kalau ada cahaya dalam hati. Saya hanya ingin tanya satu saja bang. Kalau ada cahaya di dalam hati. Biar aku bertanya satu saja bang. Ya, jawab aja nanti bang. Allah katanya maha kuasa bang. Ya benar bang. Benar. Jadi apa saja bisa Allah itu bang. Segala sesuatu. Segala sesuatunya Allah bisa ciptakan. Segala sesuatunya Allah berkuasa atasnya. Jadi apa saja pun bisa gitu bang? Ya. Ya mantap. Karena aku mendapat jawaban hari ini berbeda dengan itu aja bang. Terima kasih bang. Bang Pandi, terima kasih bang ya. Jika ada kata yang salah jangan. Tunggu, aku tahu maksudnya. Jangan sampai kau bilang jadi manusia. Itu sesuatu. Iya salah dia Bunda Rahma. Dia tanya sama aku juga. Jadi dia tanya sama aku, Uni Tuhanmu berkuasa. Iya. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mau lah Tuanku. Kan dia udah bilang. Nah sama Bang Zuma tadi Allah bisa menciptakan apapun. Beda ini. Ini mantap. Itu. Dengarkan saya. Tuhan saya maha kuasa. Atas kemahakuasaannya Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Paham? Bisa yang ditanya bisa jadi apapun. Makanya ini kan di mana Anda bertanya kepada saya bisa jadi apapun? Di mana? Kapan Anda bertanya kayak gitu? Ini kan. Oh enggak bisa. Tuhan saya tidak bisa menjadi apapun. Tuhan saya hanya hakikatnya absolut tunggal. Nggak bisa menjadi makhluk. Berarti samalah jawabannya sama yang lainnya. Ya iya, masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa ndak sapi jadi ayam? Mana kemahakuasaannya kalau nggak bisa jadi apa-apa?
Tuhan itu justru dia maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa? Saking kuasanya sampai dia tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya itu. Kalau dia bisa berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja, dia hanya menjadi raja pada episode dia jadi raja saja. Berarti dia tidak maharaja. Kenapa? Ada masa dia turun tahta. Nah, kalau Tuhan kami itu tidak pernah turun tahta. Dia selama-lamanya King of King, raja di atas segala raja. Maka dia tidak pernah turun derajat. Kalau Tuhanmu turun derajat menjadi domba. Kau bawa lagi kan, domba lagi kan. Loh, Kenapa bang? Aku nggak pernah nafsu nama di binatang dari tadi. Yohanes 1:29, inilah Yesus anak domba anak dewa domba dewa. Gimana sih? Aku jadi belepotan nyebutnya, takut salah gitu loh. Gimana dong? Hari ini bunyinya, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Mate Mija. Oh, Tuhan disembelih. Mati Mija. Tuhan itu tidak bisa turun derajat. Kalau dia Tuhan turun derajat, itu bukan Tuhan, itu hantu yang berpura-pura jadi Tuhan. Disembelih Gak bisa kayak pula. gitu. Oh, Mama. Jangan Anda bangga. Oh, Tuhan Anda Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia bisa menjadi manusia. Oke. Kalau menjadi manusia Anda katakan sebagai maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Ayo. Betul Tuhan Anda bisa jadi setan? Betul Tuhan Anda bisa jadi tai? Berarti yang dimaksud kok tai pula. Loh. Anda memahami Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi apapun kan? Soal tai pula. Aduh, ajaran gini gitu ajarannya. Loh, ada apa ini? Makanya Tuhan itu maha suci. Jangankan menjadi manusia, menjadi kembar saja Tuhan itu tidak bisa. Jadi mana kemahakuasaannya? Itulah maha kuasanya, tidak bisa jatuh dia dari kemahakuasaan itu. Maka dia tidak bisa turun level. Hanya Masa ada Tuhan, ada Tuhan maha kuasa. Begitu dia turun level, Mama. Apa? Dari tadi kau cerewet. Nenen ma. Coba kalau Tuhanmu itu tidak dinetein. Saudara, kalau Tuhanmu itu tidak dinetein sama ibunya, kalaupun dia tumbuh, dia menjadi mirip seperti pohon bonsai. Kerdil. Karena dia nggak dicucuin. Suka kali cara kalian menghujat. Iya, aku suka lihat kau nangis dari tadi loh. Di dalam kitabmu dikatakan Yesus nenen, paman. Kok jadi menghujat? Enggak pernah. Kalau ada dalilnya? Itu salah ayatnya Bang Zuma, ayatnya salah itu. Jadi gini saudara Sijo, saya tahu saudara Sijo ini orang baik, anak yang baik, hatinya lembut. Saya tahu itu. Tapi ketika kemudian Anda dalam komunitas Kristen belajar Bible, orang Makassar bilang sama-sama sifat tolo-toloi. Tidak ada di antara kalian yang terbit atau orbit atau tampil sebagai pengajar yang mengandalkan akal. Kalian saling membodoh-bodohi satu sama lain. Kenapa itu? Bodoh itu identik dengan orang yang tidak berakal. Bodoh itu adalah situasi di mana orang itu tidak memfungsikan akalnya. Ketika Anda menjadi Kristen tanpa akal, berarti menjadi Kristen dalam lautan kebodohan. Makanya ketika Anda berhadapan dengan kami umat Islam, Anda merasa loh kok bisa begini, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa kayak gini. Itu karena Anda tidak menalar kitab Anda dengan standarisasi akal, keseimbangan. Anda pincang dalam beragama. Anda meninggalkan akal dan menuju kepada keyakinan. Sama seperti orang melihat bara. Sudah jelas menurut akal bara api itu panas. Dipegang melepuh. Tapi Anda percaya. Enggak kok, ini kalau dipegang ini dingin. Nah, Anda pegang, clop. Aduh, manas mang. Mas, nanas. Ternyata ini nanas. Kupikir dingin. Oh panas, bukan nanas. Ternyata panas kenyataannya. Begitulah agama Anda. Ketika dinalar dengan akal, ternyata agama saya tidak layak disebut sebagai kebenaran. Itu bang. Itu saudara.
Oh ternyata agama saya ketika dibawa di meja akademisi lalu dibedah dengan pisau pendidikan, ternyata kitab saya nggak lolos. Jadi selama ini yang saya andalkan nyanyi-nyanyi di gereja itu cuman sekedar percaya dan meyakini saja. Tapi aspek kebenarannya berdasarkan ilmu itu nggak nyambung. Makanya Bible saya ini harus dikritik, harus direvisi, harus dikritik. Bisa dikritik, bisa dikritisi, bisa direvisi. Revisi. Ternyata memang begitu keadaannya. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang yang baik, ada potensi Anda itu menjadi cerdas. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, agama tanpa akal itu adalah bahlul. Siapa man? Nah, itu dia. Silakan. Silakan si Jo. Ya ibarat orang yang jalan di tengah jalan nggak pakai baju ya, mana-mana nggak, akalnya nggak ini lagi, nggak normal lagi, kesian ya. Iya, dia hanya percaya aku pakai baju loh, aku pakai loreng loh, pakaian seragam loh. Tapi akal melihatnya orang ini nggak pakai baju, tapi dia mengatakan aku pakai baju. Itu orang apa namanya? Kurang waras. Orang yang tidak menggunakan akal atau orang yang tidak berfungsi akal. Kalau orang gila, dia pingin berakal, tapi dia ada penyakit. Tapi kalau Anda tidak gila. Anda tidak gila. Tapi Anda yang membuat diri Anda gila. Oh mama kasihan. Oh Bang Jo. Cobalah dulu Bang. Kau baca dulu Bang di Keluaran 33:20 Bang. Dan Tuhan berfirman, engkaulah tidak dapat memandang wajahku, sebab aku tidak ada yang satu pun memandang aku yang dapat hidup. Kenapa Yesus bisa dipandang? Kau pikir ke situ dulu. Kau anggap dia Tuhan. Oh, ini sudah bisa jadi pastor yoga ini. Yoga ini Muslim ya Gurunda ya? Iya Muslim, beliau mu'alaf. Bisa jadi pastor dia. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirifa, Bang Pandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana si Ucok dek, masih bengkak? Dikit lagi. Alhamdulillah. Itu dikipas ya, sering dikipas-kipasi, kipas angin, dingin gitu, cepat sembuh itu. Iya Bunda. Ini Bang Jimu alaf yang yang sunatnya sakit sekali ini ya? Iya. Enggak, Masya Allah. nikmat, enggak sakit, nikmat kali. Padahal kata orang kayak digigit semut ya, ternyata sakit ya. Beda Bunda, aku pakai kapak Bunda. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Ini Bang Ardiansa bukan? Waalaikumsalam. Beliau Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Iya. Aku mau membaca ayat suci Al-Quran ya. Satu ayat saja. Habis itu nanti diambil alih oleh adik-adik saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi penyeru umat Islam, ustadz, kiai, ulama, apologet Islam menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengarkan suara dan panggilan saja, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Ini cerminan orang-orang kafir menurut Al-Quran. Ini menurut Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 171. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu anak TK tuh. Nah, itu anak TK. Tapi kalau mereka enggak, mereka mendengar. Mereka mendengar. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Ditanya, ada berapa Tuhanmu di surga? 1. Padahal sudah jelas-jelas tertulis ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa Tuhanmu di surga? 1. Inilah yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya mendengarkan teriakan, mereka mendengarkan suara panggilan. Kambing, oh kambing. Tidak ada pernah kambing mendengar, ya paman. Gak ada. Dia cuman menengok.
Mbe. Kamu sudah mandi belum? Mbe. Sudah makan belum? Bom. Gak ada dia. Tak ada. Dia mendengar, tapi dia tak mengerti makna. Dia nggak paham. Tidak ada alat di dalam dirinya untuk mendengarkan itu. Allah memasang alat untuk memahami itu. Allah memberi alat itu. Tetapi mereka menolak alat itu. Mereka menolak alat itu. Makanya Allah mengatakan mereka tuli bisu dan buta. Maka mereka tidak mengerti. Inilah akibat daripada apa? Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini akibatnya. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Kami telah menyalib, kami telah membunuh. Itu. Allah hukum mereka. Mereka menjadi buta, mereka menjadi tuli. Itu hukumannya. Mereka belum masuk neraka, udah dihukum. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dia beda. 1 ditambah 1 kurang kurang tambah lagi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang diterangkan Quran. Mereka orang Islam ketika menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir, orang Islam seperti penggembala yang sedang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar suara, mereka mengetahui ada panggilan, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari panggilan itu, apa makna dari suara itu. Kambing, bom, mbe, ada mobil, hus, nggak ngerti asal lari doang, nggak paham dia. Nah sama seperti ini. Punya bebel ditenteng kemana-mana. Sama. Tapi dia nggak paham isinya. Seperti itu. Dan pengakuan yang sangat luar biasa tadi kita dengarkan. Di Kristen itu Pak, kita tidak pakai akal. Yang kita pakai adalah iman. Setelah itu perbuatan. Ya sudah. Sudah. Maka jangan salahkan saya ketika saya bertanya. Saya bertanya doang loh. Apa bedanya Anda dengan kambing? Bertanya doang, bukan mengatakan Anda kambing. Demikian, sementara silakan diambil alih. Ya. Siap, Paman. Masya Allah. Lanjut, Gurunda, silakan. Gurunda. Iya, gimana Dinda? Itu Din, semenjak aku nggak makan babi kan makin waras otakku loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Makin Kalau di dalam Islam ditanya, wahai Bang Suma, ya Paman, kenapa Islam dilarang makan makanan babi? Kenapa? Alasannya karena babi itu adalah makanan-makanan yang disajikan kepada roh-roh jahat. Makanan babi itu, binatang babi itu adalah menu utama untuk roh-roh gelap. Babi itu adalah makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut ajaran paganisme. Ajaran politeisme, ajaran dewa-dewa, animisme. Ketika mereka mempersembahkan makanan kepada para dewa, pada setan, pada hantu, itu mereka mempersembahkan apa? Daging babi. Jadi seibarat orang yang makan daging babi adalah makan makanan yang dipersembahkan kepada setan. Makanya di Islam dilarang. Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kenapa bisa? Ya karena babi itu makanan yang disajikan kepada berhala-berhala. Babi itu adalah makanan-makanan untuk dewa-dewa. Coba tanya teman-teman yang sering mempersembahkan babi, khususnya mereka yang menyembah dewa-dewa. Teman-temanku misalnya agama Tolotang atau agama animisme. Wahai saudara, kamu kalau melakukan sesajen, apa yang menjadi menu utama? Papi. Kalau bukan papi apa? Anjing. Itu. Dan itu adalah makanan kesukaan yoga sebelum masuk Islam. Bahasanya. Iyalah.
makin banyak pita-pitanya, cacing pitanya, merah-merah kulitku sebelumnya. Ini udah hilang merah-merahnya, Paman. Gurunda. Jadi orang yang menyajikan makanan babi sama yoga itu seibarat dia menyajikan makanan kepada setan. Karena memang dalam Al-Quran setan itu sekelompok dengan kafir. Surah Sad. Itu. Ngeri ah. Ngeri loh. Ngeri. Kenapa itu Gurunda babi itu haram ya? Karena babi itu sebelum kawin ya dengan betina itu dia ini dulu, dia pemanasan dulu dengan sesama jantan loh. Mama begitu dia ya. Jadi sifatnya makanya babi itu ya Allah haram. Dia pemanasan dulu sesama jenisnya, sama laki misalnya dia jantan tuh. Dia anu dulu jantan itu. Setelah ini terpuaskan jantan, barulah dia cari betina. Mama Dan kalau lapar tak ada makanan, tainya sendiri dimakan, betul nggak? Tainya dia balik ke belakang makan tai atau apanya. Mama. Makanya pendeta Bunda apa dia mengesahkan LGBTI itu kan karena makan babi dia. Mama Nauzubillah. Bunda Rahma ini kok tahu kali soal babi? Jangan-jangan punya kandang babi di belakang. Karena penyelidikan, pernah bertetangga dengan saudara pemakan babi ya gitu. Kirain pernah punya sendiri di belakang rumah Bunda. Makanya kok paham kali, Bah. Makanya begitulah itu babi. Pemanasan dulu mereka. Kalau orang tua saya dulu di Palopo sana, kalau dia ada nangkap babi, itu digantung di pohon. Jadi pagi digantung di pohon besar, itu kurang lebih seperti yoga badannya. Digantung di pohon babinya, ya. Sebentar kita pulang dari tambak, babi itu sudah nggak ada. Iya. Hilang itu. Dimanain? Diambil sama orang sebelah kampung. 30 ekor babinya Gurunda. Diambil sama tetangga sebelah. Jadi kutanya sama bapak, Pak ini nggak berdosa? Enggak, itu kan halal bagi dia dan ini hama bagi kita. Daripada dia membusuk di sini, lebih baik begitu kita bunuh karena mengganggu, ini hama, datang dia makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Soalnya itu kalau dijual ke mereka. Nah itu kita makan uangnya nggak boleh. Tapi kan di Bible mereka perjanjian lama itu ya, atau punya Yahudi itu haram, cuma diedit ditambah menjadi hutan, babi hutan. Tadinya babi tok. Tapi ditambahi hutan, akal-akalannya ya. Mungkin maksudnya jangan makan sendiri di hutan, bawa ke kampung, di tengah-tengah kampung kita makan rame-rame maksudnya. Mungkin maksudnya orang tuanya Gurunda itu daripada ini kan sama dengan membuang bangkai babi ya Gurunda ya. Iya. Ya, membuang bangkai babi gimana caranya dibuang itu supaya bangkainya nggak tertinggal di situ? Ya digantung lah. Ketika digantung itu terus diambil sama orang, ya sama aja kita buang. Iya, betul. Dibuang ke bangkai itu, dibuang pada sampah, tempat sampah kan gitu. Jadi kita sapa dulu Gurunda. Iya, ini ada. Oh ya, lanjut Gurunda. Saya udah. Saya persiapan sholat di sini, Dinda. Silakan. Siap, kita sapa dulu Bang Bikin Pusing. Halo, monitor Kristen ya, Bang? Ya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan kepada guru Bang kami? Igel Silakan. Bang Igel juga Kristen dari tadi di atas. Bang Igel, monitor Bang Igel. Iya, silakan Bang Bikin Pusing. Ada yang mau disampaikan sama Bang Igel kepada Bang Zuma? Silakan. Oke, siap. Iya, gini. Tapi tadi Zuma sudah mengatakan bahwa harus ada akal ya. Jadi mungkin saya batalkan kalau saya sih tentang pernyataan, kalau ada pernyataan bahwa tidak menggunakan akal di umat Kristen, ya itu salah juga, tidak benar seperti itu. Harus ada akal. Tapi kan dari seluruh narasi Zuma tadi saya bisa mendapatkan satu poin bahwa Kristen itu tidak masuk akal, tidak menggunakan akalnya memahami ajaran Yesus karena mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak masuk akal bahwa Tuhan menjadi manusia.
harus ada akal. Dan itu menjadi kemudian dikatakan bahwa Kristen tidak masuk akal gitu, tidak menggunakan akalnya. Nah, ada yang saya mau tanya ini. Apakah dalam memahami sebuah ajaran, termasuk umat Islam begitu ya, apakah seluruh dari narasi dari ajaran Islam ini harus hanya menggunakan akal saja? Jadi harus semua masuk akal, atau ada hal-hal yang bisa di luar akal gitu, akal manusia? Akal ini logika gitu ya, maksud logika. Apakah seluruh memahami Islam itu harus menggunakan akal saja, atau bisa juga hal-hal yang di luar logika kita untuk kita bisa meyakini menerima ajaran-ajaran Islam begitu? Oke, siap. Silakan Gurunda. Bang Zuma. Bang, saya tambahkan sedikit aja, mungkin Bang Zuma lagi sholat ya. Saya tambahkan sedikit. sebentar Bang, bikin pusing. Sebentar Bang. Saya komunikasi dulu. Bang Zuma, Gurunda. Oh, masih sholat. Oh ya udah. Silakan ditanggapi dulu satu-satu. Nanti setelah ditanggapi Bang Igel, nanti Bang bikin pusing nambahin gitu ya, biar nggak double-double. Silakan mungkin dari teman-teman Muslim, Unirifa, atau Bunda Rahma, atau Ustadz Fandi Ahmad, Ustadz Fandi Ahmadiyah, silakan. Ustazah. Uni masuk, Uni dulu yang masuk, Uni dari tadi nih. Monitor Uni. Unirifa kayaknya lagi di luar. Oke, silakan Bang Ardi. Ambil alih aja Bang Ardi. Iya, oke. Saya ambil alih karena guru-guru kami lagi melakukan aktivitasnya, ya. Jadi gini Bang Igel, bukan bahasanya itu bukan berarti hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan yang lain. Bukan itu bahasanya, tetapi mana yang didahulukan? Akal dulu baru beriman, atau beriman dulu baru berakal? Itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena Anda pun mau beriman, mau percaya itu pasti mikir dulu, betul nggak? Pakai akal dulu. Kira-kira pantas nggak ini saya imani? Betul nggak ini saya imani? Nah, itu pasti kita menggunakan akal dulu. Setelah kita menggunakan akal, yakin itu adalah kebenaran, baru kita imani. Konsepnya di situ, Bang. Konsepnya ke situ. Jadi bukan berarti oh orang Muslim ini cuman akal doang nggak pakai iman. Enggak gitu. Bukan itu. Arahnya bukan ke situ. Tetapi kita lebih mengedepankan akal dahulu. Untuk apa? Untuk beriman. Akal kita dahulukan untuk beriman. Nah, untuk mengetahui iman yang benar dan iman yang salah, mana Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah, mana kitab yang bisa disebut kitab suci dan mana kitab yang tidak bisa disebut sebagai kitab suci, itu harus menggunakan akal. Di situ poinnya yang saya sampaikan Bang Fandi Ahmad, Bang Igel. Untuk soal tepuk tangan saya nggak punya soundcard di sini. Jadi Bang Fandi yang ngerti aja. Mantap Bang Ardi, mantap. Ya, silakan Bang Igel ditanggapi Bang. Iya, oke, siap. Kalau konsepnya seperti itu saya sepakat. Kristen juga begitu. Pakai akal juga. Karena kalau kita tidak pakai akal, itu kita bukan manusia. Tapi akal pikiran kita kan terbatas. Dalam kemanusiaan kita punya batasan. Jadi ya umat Kristen gitu juga. Pasti menggunakan akal pikirannya. Bukan tanpa akal pikiran, dengan akal pikiran lah. Karena kita manusia. Untuk menggunakan akal pikiran kita. Sehingga kita bisa beriman gitu. Kristen juga seperti itu. Baik. Kalau tidak ada akal pikiran ya bagaimana bisa beriman kan? Baik. Sama seperti hewan lah, tidak punya akal pikiran bagaimana mereka bisa beriman. Baik, saya tanggapi ya Bang. Saya tanggapi ya Bang. Silakan. Oke Bang, baik, siap. Kalau Anda memang menggunakan akal pikiran Anda untuk beriman, pasti Anda bukan Kristen Bang. Pasti bukan Kristen. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan tidak mungkin mati. Kadang orang Tritunggal bilang, oh yang mati bukan Tuhan,
manusia. Ketika saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan. Saya tanya lagi, yang bukan Tuhan ini mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Oh enggak, ditebus oleh Tuhan. Nah itu, akal jalan nggak di situ? Jalan nggak kira-kira? Orang-orang Tritunggal itu atau Trinitas itu yang menggunakan hal seperti itu. Jalan nggak kira-kira itu? Ya mari kita buktikan. Saya berkali-kali membuktikan bahwasanya yang pantas dan layak disebut kitab suci hanyalah, saya garis bawah, saya kasih huruf besar, saya kasih bold, saya kasih warna merah, hanyalah Al-Quran. Apakah Bible kitab suci? No. Ardiansa, kau sudah menghujat. Saya bisa membuktikan narasi saya. Apa itu kitab suci? Wahyu Tuhan yang dibukukan. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Ardiansa, apa namanya? Itu campuran. Mak. Itulah. Kitab suci nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dicampur-campur dengan narasi dari manusia. Ide-ide pokok manusia nggak boleh masuk situ. Yang hanya boleh masuk situ adalah ide-ide pokok dari Tuhan. Yang bukan Tuhan tidak boleh masuk ke dalam sebuah kitab suci. Tapi kenyataannya yang terjadi di kitab Anda banyak sekali ayat-ayat tambahan di sana. Banyak sekali narasi-narasi yang bukan dari firman Tuhan masuk ke sana. Masih layakkah disebut kitab suci? Tidak. Itu kalau pakai akal. Kalau nggak pakai akal, itu kan tidak menggugurkan ketuhanan Yesus. Mulai. Itulah akibatnya. Akibatnya terlalu sering berpikiran tidak menggunakan akal. Padahal Tuhan sendiri telah menciptakan akal. Ketika Anda mengatakan ada memang dari kami itu nggak bisa, itu di luar akal, melampaui akal. Saya tanya, melampaui akal itu masuk akal atau nggak masuk akal? Mereka jawab, di antara keduanya, ini kan nggak masuk akal ini. Ini nggak masuk akal ini, jawaban kayak gini. Silakan Bang Iqbal. Begini, jadi kita melangkah lagi keluar dari langkah ke tahapan berikutnya tentang kitab suci. Tapi nanti kita kembali ke topik utama, itu tentang akal ya. Nah, tapi kalau ke kitab suci ya, saya sepakat kalau Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Saya tidak bantah itu. Bahwa ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh umat Islam tentang sebuah kitab suci, ya itu menurut Islam. Saya tidak akan sangkal itu, tidak saya bantah. Tetapi bagi umat Kristen, Bible-nya itu adalah kitab sucinya. Umat Kristen yang menjadikan itu kitab sucinya, menganggap itu kitab sucinya yang dia kuduskan, dengan kriteria yang mungkin tidak sama yang ditetapkan oleh umat Islam. Jadi tidak bisa lantas mengatakan itu bukan kitab suci. Kalau orang Kristen tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab bukan kitab suci, tidak bisa. Dia akan tetap mengatakan itu kitab sucinya. Umat Muslim pun demikian. Bagi kami, Al-Quran bukan kitab suci bagi umat Kristen, karena kami tidak meyakini Al-Quran. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada akal, bahwa memang kita harus pakai akal, tidak bisa tidak pakai akal. Tetapi ketika memahami konsep Trinitas, kami bisa menerimanya dengan akal pikiran kami yang tidak bisa digapai oleh umat Islam. Umat Islam tidak bisa mencapai tahap di mana bisa memahami dengan akal pikirannya tentang Tritunggal. Ini perbedaannya. Umat Islam tidak bisa mengukur akal pikiran umat Kristen yang bisa memahami konsep Trinitas. Nah, kemudian ketika ada penjelasan-penjelasan terhadap Trinitas, penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dipahami, jangan salahkan yang memberi penjelasan, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak bisa mencapai tahapan untuk bisa memahami Trinitas. Saya kira begitu. Oke, kita boleh interaktif Bang?
Boleh kita interaktif Bang Igel? Tolong Sebentar, Bang Ardi. Bang bikin pusing. Kita satu-satu dulu Bang. Itu aja. Itu aja Satu-satu Bang. sedikit saya tambahkan soal akalnya. Koreksi jika saya salah. Oh, Bukan bentar dulu Bang bikin pusing. Itu ada argumen itu dari Igel itu yang harus dihentikan penyesatannya itu. Maaf dulu, jangan diambil dulu. Nggak, Biar maksud saya kan satu-satu. ini terkait dengan akal. Iya, Bukan kan bentar. Enggak. Oke, kalau gitu gini aja deh, sebentar. Memahami Al-Quran, Aduh. gitu loh. Sabar Yang melarang dulu, Nabi Muhammad, bikin gitu loh. pusing, sabar dulu, biar enak diskusinya. Igel itu membuat sebuah statement dan itu penyesatan. Kami sebagai umat Islam, bukan cuma umat Islam loh, orang yang berakal tanpa agama pun tidak akan sudi mendengarkan komentar dari Igel tadi yang mengatakan bahwa Trinitas itu tidak dipahami umat Islam. Baca, literasi kalian mengatakan Trinitas itu misteri, bukan kata orang Islam loh. Trinitas misteri itu kata bapak-bapak gereja kalian. Lalu kalian bilang umat Islam, apa kaitannya sama umat Islam? Bapak gereja kalian aja bilang itu misteri. Misteri itu bisa dipahami nggak? Tolonglah ya kalau bicara itu satu bawa data biar tervalidasi. Yang kedua izinkan kami menanggapi. Karena kami tidak akan biarkan penyesatan. Tadi Bang Ardiansa mau menanggapi, bikin pusing nanti dulu. Selesaikan dulu Igel ditanggapi. Lanjut Bang Ardiansa, baru nanti bikin pusing. Ya betul sekali Uni Rifa. Anda salah kalau mengatakan umat Islam nggak paham tentang Trinitas. Bolehkah kita uji konsep Trinitas itu sesuai dengan akal dari Bang Igel? Bolehkah? Bolehkah Bang Igel? Kita masih di topik tentang akal pikiran tadi. Iya, betul. Maksud saya izinkan saya menguji. Betul. Izinkan saya menguji konsep Trinitas yang ada di akal Anda. Di akal Anda ya. Kan Anda bilang umat Islam nggak paham. Oke, bolehkah kita menguji sebagaimana pemahaman Anda tentang Trinitas terhadap jawaban Anda sendiri? Bolehkah kita uji? Saya pikir kalian tidak bisa mengujinya. Ya, kita coba. Izinkan saya. Posisi dengan status kalian yang tidak bisa mengujinya. Iya. Tunggu, ini izinkan saya menguji. Ini loh. Kalian mau menguji. Nggak bisa diuji. Tentang pemahaman Gini. Omongan Anda itu tadi yang dicoba dibuktikan sama Bang Ardiansa. Anda bilang begini, kami umat Islam tidak bisa memahami Tritunggal. Betul kan? Berarti artinya Anda paham Tritunggal itu. Itu yang mau diuji. Kepahaman Anda tentang Trinitas itu yang mau diuji Ardiansa. Paham? Ardiansa Buru tidak pecut kamu nanti. Jadi begini, Ardiansa tidak memahami konsep Tritunggal. Bagaimana justru kita loh, yang saya uji, dengerin, yang saya uji itu konsep pemahaman Anda, bukan konsep pemahaman saya. Saya mengujinya menggunakan sebuah yang namanya pertanyaan. Jadi jawaban itu tetap berlandaskan atau berbasis dari akal pikiran Anda, bukan akal pikiran saya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi begini. Ya Tunggu Bang Ardiansa itu sekali lagi saya ulangi ya sebelum saya pecut Anda ya. Anda bilang kami umat Islam tidak paham Trinitas, betul nggak? Iya, kalian tidak bisa memahami. Nah, udah cukup. Taruhlah ya kami nggak paham. Anda paham nggak Trinitas? Oh iya, saya paham dengan iman. Jelaskan itu kepada kami yang nggak paham. Jangan kau bilang karena nggak paham, lalu kau bilang kami yang nggak paham ketika dijelaskan. Kalau memang Trinitas itu nggak bisa kau jelaskan, kau jujur. Banyak kali ceritamu, Bah. Ya oke, sekarang saya tanya, Trinitas itu, sekarang pertanyaan saya, ngomong-ngomong soal Trinitas, ini jawaban Anda ya, bukan jawaban saya ya. Silakan dijawab, jawaban Anda. Ngomong-ngomong soal Trinitas, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib, dengarkan pertanyaan saya baik-baik, yang mati di tiang kayu salib, itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Udahlah, aku mau sholat dulu. Gantian Uni ya, habis ini Uni gantian ya. Aku mau sholat dulu ya, Bang Adi. Iya, gantian ya. Uni, gantian aku abis ini mau... Kita pindah topik sudah nih. Oh, ada kegiatan aku abis ini. Gue masih belum pindah Ardiansa itu. Ardiansa itu belum pindah. Ardiansa itu menguji pemahamanmu tentang Trinitas. Aduh. Jadi Ardiansa menguji saya. Boleh nggak saya jawab, Igel? Ardiansa mau menguji saya. Sama bikin pusing, cap-cip kembang kuncup dulu ya, biar mana yang bisa kita hadapi nih. Ini aduh. Iya, Bang bikin pusing, diem dulu. Ya, saya bertanya simpel nih. Kan di dunia ini hanya ada dua. Satu Tuhan,
Dua, bukan Tuhan. Bukan Tuhan ini meliputi banyak. Bumi bukan Tuhan. Pokoknya segala ciptaan Tuhan pasti bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Nah, saya mau tanya dulu, ini apakah sedang menguji atau bagaimana? Iya, saya sedang menguji pemahaman Anda, bukan menguji pemahaman saya, bukan. Menguji pemahaman Anda. Jadi menguji, Ardiansa jawaban Anda yang saya harapkan, itu adalah jawaban dari akal Anda yang katanya Anda lebih paham, Anda paham dan umat Islam nggak paham. Oke, anggaplah kami nggak paham. Kami yang nggak paham ini, izinkanlah kami untuk mencari paham. Mencari paham kami dengan cara bertanya kepada yang paham. Izinkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, ini agak berat Bang Ardi. Aku wudhu dulu ya. Aku izin wudhu dulu. Berat. Gantian habis ini, Bang Fandi, jangan kemana-mana ya. Oke. Silakan. Jawab aja simple. Yang mati di tiang kayu salib, simple aja. Itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simple aja. Ini sedang menguji. Enggak, ini sedang menguji Tritunggal tadi ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sedang menguji kan? Tadi mau menguji katanya ya. Ya, silakan. Sedang menguji kan? Silakan. Nah, ini sedang menguji. Iya, sedang menguji pemahaman Anda sendiri. Jadi apapun yang keluar dari Anda, apapun yang keluar dari Anda, saya sebentar saya jawab ya. Iya, silakan. Saya jawab. Silakan. Oke. Kalau Ardiansa mau menguji saya, Bang Iman saya, maka Anda tidak layak untuk menguji saya. Karena seorang profesor bisa menguji mahasiswa. Yang saya uji itu bukan iman Anda. Tidak bisa menguji tentang Tritunggal. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Sekarang saya ganti. Saya tidak menguji. Di sini saya tidak menguji. Saya ganti ya. Saya ganti ini. Saya ganti. Saya tidak menguji. Kalau gitu saya mau bertanya. Dengerin dulu. Sabar dulu Bang Igil. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Begini. Abang sabar dulu ya. Sabar. Saya ganti. Ini saya tidak menguji. Ini kita berdiskusi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Saya nggak menguji. Tadi, begini, dengar dulu. Enggak, jawab dulu. Kita ke topik utama tentang Zuma yang lebar tadi. Ya jawab pertanyaan saya. Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa nggak bisa jawab? Saya tidak menguji Anda. Ke narasi. Loh, saya tidak menguji Anda. Saya tidak menguji Anda ya. Saya rubah. Saya tidak menguji Anda. Ya, saya nggak melebar. Sabar. Tenang. Iya, tenang. Kenapa nggak jawab, Bang? Bang Igel, kenapa nggak jawab? Begini, Ardiansa. Begini. Bang Igel, sebentar. Host. Begini, saya naik. Bang Igel. Ini dengar dulu. Bang Igel. Alasan saya naik. Bang Igel. Tadi adalah ketika host ngomong. Bang Igel, Bang Ardi sebagai mahasiswa bertanya kepada Anda yang sebagai profesor, silakan. Betul. Saya adalah mahasiswa Anda. Saya adalah murid Anda. Saya ingin mengetahui dari seorang profesor. Pertanyaan saya, Pak Profesor, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Teman-teman jangan lupa di follow akun saya. Thank you, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan dijawab, Bang Igel. Ya, gini Ardiansa, Anda belum layak untuk bertanya. Anda harus selesaikan SMA-nya dulu, baru bisa masuk ke tingkat mahasiswa. Iya, pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Saya jawab. Iya. Karena Kristen nggak pakai akal. Lanjut. Di sini masih azan, Dek. Di sini masih azan. Saya jawab. Siap, Guru. Dia malu mengakui karena memang Kristen tidak berakal. Oke, Zuma. Iya, kesimpulannya. Ada Zuma. Dindar Diansa, habis ini antum bacakan 2 Korintus 10 nomor 5 bahwa Kristen itu memang dimatikan akalnya gitu ya. Siap. 2 Korintus 10 nomor 5, Gurunda. Iya, orang Kristen itu tidak boleh pakai akal dalam beragama, nggak boleh. Itu dalilnya. Kamu berani Silakan. saya tanya. Habis azan saya kencingi kepalamu. Sabar. Habis sholat ya. Kamu di sini jangan kabur. Saya belaki kepalamu Zuma. Saya belaki kepalamu.
Zuma, saya mau tanya kamu. Enggak, jawab. Bang Kamu Zuma tidak masih mau berani, saya sholat. tanya. Bang Zuma Kamu masih mau pakai- sholat, Bang. Bang Zuma mau sholat dulu. Izinkan Bang Zuma sholat. Kalian ya kan? tidak layak berdebat Izinkan. dengan saya. Hanya Zuma saja. Kalau Kalian nggak tidak layak, kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa? Silakan turun. Kalau memang ini nggak layak. Dengan Zuma tadi, saya mau Ya, bicara dengan Bang kalian. Zuma mau sholat. Oh, Bang iya, Zuma saya mau turun sholat. dulu, saya turun dulu. Nanti saya nanya lagi. Ya silakan turun. Saya turun dulu. Silakan. Kalau nggak mampu jawab pertanyaan saya turun. Silakan. Kamu masih SMA belum? Ya itu buktinya Anda nggak punya akal. Itu buktinya Anda nggak punya akal. Teman-teman, Bang Zuma sudah ke masjid. Ini adalah natur kedua. Yang mati di atas pohon itu bukan Tuhan, tapi natur keduanya Tuhan. Aduh ya Allah. Terlalu mudah buat saya, makanya jangan ditanyain kepada Kemana Bang Zuma? Host? Dihapus, di report. Waduh, Akun besar lagi. di report. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Dihapus parah dari ini. live katanya. Mana tadi? Coba kita Parah ini. Naikin lagi host. Siap. Ya, silakan Bang bikin pusing. Kita akan menguji bahwasanya Anda berakal atau tidak. Pertanyaan saya simpel. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? tentu Tuhan kita, yang lahir Oke. kan Tuhan. Oke, Yang mati stop. Tuhan. Stop dulu ya. Ah, gitu loh. Maksud saya diskusi itu ketika ditanya apa jawab apa gitu kan? Betul? Oke. Oke, oke. Sabar Bang bikin pusing, sabar ya. Berarti Tuhan mati. Iya, Yesus mati. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan Iya. mati ya. Oke, ada berapa jumlah Tuhan, Bang? Ya, tiga. Oh, Tuhannya 3. Ya, betul. Oh, mantap. Ya. Berarti Tuhan Anda berjumlah 3, betul? Ya, betul sekali. Yang mana yang yang Anda sembah? Anaknya, Yesus. Ya. Kenapa yang lain enggak? Ya, karena sudah diberikan kepada Yesus delegasi kekuasaan. Siapa yang memberikan? Bapaknya. Ketika sudah memberikan, bapaknya nggak punya lagi wewenang. Punya atas semesta ini. Yesus kan diberikan punya kuasa kan? surga. Iya. Oke. Jadi- Siapa yang memerintahkan Anda? Saya butuh perintah ya. Saya butuh perintah. Siapa yang memberikan perintah kepada Anda, kepada manusia Kristen? Siapa yang memberikan perintah untuk beribadah kepada Yesus? Enggak, perintah ibadah itu enggak ada. Selesai Ada perintah kita. ibadah enggak? Ya Selesai udah. kita. Selesai. Iya. Ya sudah. Berarti Anda bukan mengikuti keinginan Bapak, tapi mengikuti keinginan manusia. Keinginan Yesus. Masuk dong Bang Ardi. Emang kapan Yesus pernah mengatakan Kenapa? untuk menyembah Yesus? Pernah nggak Yesus Ya. mengatakan untuk menyembah Yesus? Begini. Enggak, saya tanya, Yesus- pernah atau tidak? Kalau ditanya itu dijawab lah. Pernah atau tidak Yesus mengatakan untuk menyembah Yesus? Pernah nggak? Enggak ada. Kenapa Anda ngomong sesuatu yang nggak ada semua? 1, dari Bapak nggak ada. 2, dari Yesus nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus karena Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya tanya perintah. Siapa yang memerintahkan Anda? Orang pertama kali yang memberikan perintah kepada Anda untuk menyembah Yesus siapa? Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Ya Saya udah. nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya sekali lagi. Yang saya tanyakan adalah perintah, ya, perintah. Nih, minumlah. Dengerin, Bang. Sabar dulu, Bang. Sabar, ya. Tidak Minumlah. ada perintah. Sabar, Bang. Sabar. Jangan Kristen dong. Ya, sabar ya, Kan Bang. Muslim. Harus Sabar, Bang, menjelaskan. ya. Ini kan Sabar ya, Bang. Kristen. Sabar. Iya, sabar ya, Bang. Sabar ya. Oke. Ini adalah air. Minumlah air ini. Itu perintah untuk apa? Untuk minum air. Untuk minum air. Makanlah makanan ini. Itu perintah untuk apa? Untuk makan. Udah jangan kayak anak SD gini pelajarannya. Oke, sekarang Langsung. pertanyaan saya sekarang. Sebutkan nama satu orang, saya minta nama ya. Sebutkan nama satu orang atau nama subjek
subjek bisa siapa aja. Sebutkan nama subjek yang memberikan perintah untuk menyembah Yesus. Perintah Nggak yang ada. saya tanyakan. Udah dijawab nggak ada, Ardi. Kau diulang-ulang sih nggak Oh ada. ya sudah. Berarti Anda menyembah Yesus berdasarkan Nggak ada, keinginan kita menyembah sendiri. Yesus, nggak ada perintah menyembah Yesus, makanya kita nggak beribadah. Nggak ada perintah ibadah dari Yesus, makanya kita nggak beribadah kepada Yesus. Nggak ada perintah menyembah Yesus kan? Nggak ada. Terus kita Ya, menyembah kenapa Yesus. Anda menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Gimana caranya Kristen menyembah Yesus? Coba. Ayo. Yesus katanya Tuhan. Iya, gimana kita menyembah Yesus di dalam konteks apa kita nungging-nungging kepada Yesus? Kan enggak. Ini gimana nih orang nggak ngerti? Gini loh, Anda menyembah Yesus nggak? Kamu yang nggak ngerti ibadah Kristen itu seperti apa? Kamu nggak ngerti, Ardi. Ya, dalam Pertanyaan ibadah saya Kristen, simpel. Pertanyaan saya kita tidak simpel, pernah Bang. bersujud, ruku, dan menyebutkan Yesus Akbar, nggak pernah. Ya udah, kita nggak Saya melakukan nggak itu tanya. karena nggak ada Saya nggak perintahnya. tanya itu. Saya nggak tanya Ya itu. memang ya kamu tanyakan, ada nggak perintah menyembah Yesus? Kita tidak menyembah Yesus. Ayo. Menyembah Gimana? siapa? Nggak ada perintahnya. Menyembah siapa? Nggak ada perintahnya. Enggak, saya tanya Anda menyembah siapa? Nggak ada penyembah-nyembah kok. Kita nggak punya ibadat penyembahan nggak ada kita. Lah berarti Orang Anda di nggak punya gereja Tuhan gitu dong. doang. Berarti Di Anda nggak gereja punya Tuhan dong. Ayo. Berarti Anda nggak punya Tuhan dong. Kok nggak punya Tuhan sih? Yang kamu tanyakan di mana perintah dari Yesus bahwa Yesus harus disembah. Ya kita nggak ada perintahnya, kita nggak menyembah Yesus. Kita Ya di gereja sudah. nyanyi-nyanyi. Berarti Ayo. Yesus bukan Tuhan. Nggak peduli. Yang nggak peduli. Nggak usah. Makanya kamu Kok harus nggak dilawan peduli? saya. Ini diskusi nih. Ini diskusi kok nggak peduli gimana sih abang ini? Kamu tuh pertanyaannya kelas anak SD, makanya saya Ya kalau kena kelas anak SD kenapa nggak bisa jawab? Justru saya jawab kamu barusan. Loh, lah, Anda bilang nggak peduli? Yesus. Anda bilang nggak peduli? Ada perintah menyembah Yesus. Lalu apakah kenapa Kristen menyembah Yesus? Mana ada Kristen menyembah Yesus? Coba. Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus. Mana ada Kristen menyembah Yesus? Ya Pertanyaannya oke, jangan menuhankan sekarang saya Yesus. tanya, Kalau Anda menuhankan Yesus ada. nggak? Ya saya tanya. Iya, Yesus Tuhan. Kan tadi Oke, ditanya, pertanyaan yang saya. siapa Tuhan? Pertanyaan bilang. saya, sabar. Siapa? Apa kamu? Dengerin dulu, sabar. Anda menuhankan Yesus betul? Kamu tuh kayak anak SD logikanya. Sabar Ardi. dulu. Makanya kamu yang sabar saya jelasin. Sabar. Tenang ya. Anda menuhankan Yesus, betul? Iya dong, Yesus Tuhan kok. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menuhankan Yesus? Yesus ngaku Tuhan kok. Anak manusia Tuhan. di mana? Di mana? Kepadaku diberikan kuasa di bumi dan surga. Loh itu bukan Apa? mengaku Tuhan. Ya ngaku Tuhan lah. Loh, Emang mana ada nabi yang berani mana mengaku? secara eksplisit tanpa ditafsir siapapun juga yang mengaku aku adalah Tuhan, mana? Sesungguhnya anak manusia ada Tuhan hari Sabat. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Mana ayatnya? Yesus mengaku aku adalah Tuhan, mana? Ya, itu dia ngaku aku Tuhan atas hari Sabat. Ayo, mau Mana apa? Tuhan? Yang lain, ke situ lagi ke Tuhan. Sekarang gitu, main terjemahan. Loh, lah sekarang Kalau main gini. terjemahan, kalau main terjemahan dengar Ardi, kalau main terjemahan maka nggak ada masalah. Matius 7:21 ya, yang memanggil Tuhan dimarahin bukan karena dia manggil Tuhan kan? Iya, Gimana udah sih? Tuhan memang Iya, Kyrios. makanya manggil Tuhan. Kyrios. Berarti orang Kristen Lah nggak berarti salah. bukan Tuhan, simple. Ya simple, Nah, berarti kalau bukan dia Tuhan. Tuhan kenapa dia marah? Hah? Wah, kalau dipanggil Tuhan kok dia dipanggil Tuhan marah? Ayo gimana sih kamu? Marah gimana maksudnya? Ya Matius 7:21. Coba baca. Setiap orang yang memanggil, ya silakan baca. Marah dipanggil Tuhan. Baca dulu dong, Iya, baca. Silakan baca. Baca. Bukan Kok susah kali? orang yang memanggilku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, tetapi Terus? yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapak atau melakukan kehendaknya berarti nggak sendiri? salah dong. Berarti bukan karena yang suruhnya bukan karena dia manggil Tuhan kan? Gimana sih ini orang? Lah sekarang saya tanya, yang untuk masuk ke surga itu melakukan kehendak siapa? Enggak, kamu demi kepentingan Enggak, kamu. saya tanya. Saya tanya, Anda mengatakan di Matius 7:21 tadi, Anda mengatakan bahwasanya bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan dapat
menempati kerajaan surga? Pertanyaan saya. berarti dia nggak Ya marah pertanyaan saya. Dia marah Pertanyaan dipanggil saya. Tuhan. Yang bisa menempati kehendak dengerin. Yang bisa Kalau menempati kamu mau surga. tarik ke sini dulu, dengar ya. Kok Sabar, tantrum? sabar. Kenapa Sabar, tantrum? sabar. Sabar. Gak usah Sabar. tantrum. Tenang, Sabar. tenang Bang. Tenang ya. Sabar ya. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Sabar ya. Di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Saya jelasin ya. Enggak, saya nggak minta penjelasan. Yesus gimana? Yesus marah kan? Loh, saya nggak minta penjelasan. Saya nggak minta penjelasan, Bang. Loh, saya nggak minta penjelasan. Gue bilang itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Loh, saya nggak minta penjelasan. Berarti Yesus dipanggil Tuhan marah, harusnya dipanggil Tuhan, kan gitu kalau logikanya. Memang Yesus adalah Tuhan. Ya itu makanya kalian tuh kejedot. Kalau menggunakan Loh, kok kejedot? Gimana Ya kejedot sih? dong. Saya bilang Yesus mengaku Tuhan, kamu bilang itu bukan Tuhan, itu Oke, Tuhan. sekarang saya tanya. Apa definisi Kyrios? Enggak, sekarang saya tanya. Arti Kyrios apa? Artinya Tuhan, Rab. Itu artinya begitu. Beda nggak Tuhan dengan Tuhan? Beda nggak? Beda dong, beda. Ya sudah. Yesus Tuhan Ya atau sudah. Tuhan? Jadi Yesus itu dipanggil Enggak, Yesus marah, Tuhan dipanggil atau Tuhan? dipanggil Enggak, Tuhan saya atau tanya. dipanggil Tuhan, Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Jawab. Jadi Yesus marah dipanggil Tuhan apa Enggak, dipanggil jawab Tuhan? dulu Ayo. pertanyaan saya. Jawab dulu Nggak dong. bisa. Jawab dulu dong. Kalian itu menggunakan Matius Lo 7:21. jawab, iya jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Ya jawab dulu. Iya dijawab. Iya. Iya dijawab dulu. Yesus Tuhan atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Ya sudah, berarti bukan Tuhan kan? Ya berarti yang mati bukan Tuhan dong. Enggak, berarti bukan Tuhan kan? Yang mati bukan Tuhan dong. Loh, ya kamu bukan ngomong. emang. Yang Makanya mati emang bukan saya Tuhan. bilang. Siapa Kamu yang bilang mengatakan Tuhan Yesus mati? Yang mati Tuhan Kan apa bukan? kamu yang mati bilang Tuhan. Tuhan mati, bukan saya. Karena menggunakan terjemahan Kyrios adalah Tuhan, ya Tuhan. Yang bilang Tuhan mati kamu, bukan saya. Kan pertanyaan Ya, saya, makanya. yang mati Itu di Tuhan tiang apa kayu Tuhan? salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau Tuhan ya bukan Tuhan. Ya udah, kalau memang Ya bukan sudah, Tuhan, berarti yang mati bukan Tuhan kan? Ya kan? Yang mati bukan Tuhan kan? pusing lawan saya kan, bikin pusing. Enggak. Sama kayak santai. Enggak, biasa aja. Bang Ardi itu kalau temu saya bersemangat ya. Biasa aja. Enggak, yang mati sulit, Tuhan atau Bang. bukan Tuhan? Jangan Melawan kemana-mana, saya jawab itu pertanyaan saya. Ya jawab. Hanya Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kesabaran. Iya, jawab dulu. Pertanyaan kamu dari awal. Enggak, yang jawab mati dulu, Tuhan. jawab pertanyaan saya, Bilang Tuhan. jawab. Hah? Saya bilang Tuhan. Loh, Kamu katanya bilang Tuhan. Tuhan. Katanya Tuhan tadi. Loh, makanya Loh, pertanyaannya dia bingung sendiri. Kamu bertanya Gimana lah ini abang ini, ya Allah, Yo, diskusi kamu kok nggak kemana? jujur. Tuhannya mati. Anda Lah, sendiri kamu yang ngomongin mengatakan di awal Anda mengatakan yang mati Tuhan, di tengah-tengah ada revisi. Oh berarti Tuhan bukan Tuhan. Oke sepakat, iya Tuhan. Ya sudah, berarti yang mati Berarti Tuhan nggak pernah bukan mati, Tuhan. Berarti Tuhan nggak pernah mati. Cakep. Ya, hanya orang gila yang menganggap Tuhan mati, Bang. Makanya Hanya orang gila. Kristen nggak gila. Karena yang mati Loh, ya Tuhan. justru itu orang gila. Ayo, Kalau berarti kalau kita orang salah. menganggap Tuhan, loh, kalau orang Ayo, menganggap kamu Tuhan bikin itu masalah mati, Ya, dengerin. udah. Yang mati kan Aduh. Tuhan apa Tuhan nih menurut Ardi? Loh, Ayo. kan menurut Anda Tuhan tadi. Ya, sekarang Yang pertama, pertanyaannya dibalik. yang Menurut pertama kamu kan yang menurut mati Anda Tuhan. Dengerin dulu, Tuhan nggak pernah dengerin mati dulu. menurut Kristen ya. Dengerin dulu, Sepakat ya? ngomongnya gantian. Anda ya. suaranya nggak lebih besar dari suara saya kalau ketumpuk Ya. gini, Bang. Tetap Ya, lebih besar sepakat suara ya. saya gitu loh. Ya sepakat ya bahwa Tuhan dalam Kristen tidak pernah mati ya. Sepakat ya. Loh, lah menurut Anda gimana? Kok sepakat dengan saya? Ya kan yang mati bukan Tuhan, tapi Tuhan. Loh, menurut Ayo. Anda yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Yo, yang mati Tuhan apa Tuhan ini pertanyaannya? Loh, lah ya pertanyaan saya, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, menurut apa nanti kalau kamu saya bilang Tuhan, Oh, menurut artinya aku. bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya udah ikutin kamu aja. Gimana lah ini? Diskusi Makanya kok jangan nggak main-main konsisten. sama saya. Kalau diskusi itu yang Saya ini konsisten, bikin Bang. pusing. Bang, kalau Bikin diskusi pusing. yang konsisten. Iya. Kalau di awal Anda mengatakan Yesus Tuhan, sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus, di mana Yesus pernah mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Ya itu udah kita tahu. Di mana? Anak manusia itu Tuhan. Oh, atas saya dan nggak sabar. tanya itu. Saya nggak tanya Kamu itu. gula-gula Loh, saya nggak Tuhan, tanya mau itu. apa lagi? Loh, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Kamu bilang itu Pertanyaan Tuhan, ya saya,
pertanyaan saya. Loh, saya nggak tanya itu kok. Memiliki Tuhan. Loh, saya nggak tanya itu. Bang Ardi serius aja hadapi orang gila. Saya nggak tanya itu loh. Lu hadapi. Lu pertanyaan saya simpel loh Bang Hadi. Pertanyaan saya simpel loh Bang Hadi. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Kalau emang nggak ada, selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu? Kan ada. Saya udah sampaikan. Mana ada? Benar, mana? Bukan Tuhan. Mana? Yohanes 13:13. Ayo. Yeah. Ayo. Itu Tuhan kucluk. Udah. Tuhan. Ya oke Tuhan ya. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Oke, makanya saya ikutin logikamu. Itu Baru Tuhan tanya ya. aja siapa Tuhanmu? Ya Yesus itu mati, yang Udah mati tadi. berarti 3 Tuhannya dia Bang Andi. Tuhannya Tuhannya 3 tiga. katanya. Tuhannya 3. Udah Kalau Tuhannya 3 wajar lah, mati 1 masih ada 2, udahlah. Otaknya nggak dipakai. Kalau orang menganggap Tuhan ada 3, kalau orang menganggap Tuhan ada 3, otaknya nggak dipakai gitu loh. Jadi ya karena gila. Bagus lah kalau Tuhannya 3, mati 1 masih ada 2. Oh iya benar. Tapi aja. Bang Andi, tapi 7 loh itu. Wahyu 5 ayat 6, 7. Bang Andi, itu bonus itu. Bonus. Saya heran lihat kalian ya. Bang Andi mau tanya dong Bang Andi. Saya heran lihat kalian. Bang Andi dia mau lari dari pertanyaan saya Bang Andi. Bang Andi. Enggak, disimpulkan dulu Bang. Disimpulkan dulu. Disimpulkan dulu pertanyaannya. Yang mati di tiang salib Tuhan apa Tuhan? Yang mati adalah Yesus. Jabatan Yesus Tuhan ya. Udah gitu. Jadi Tuhan mati. Udah. Ya betul. Tuhan mati. Udah tadi Bang Andi. Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku sesembahan. Nah, gitu aja. Theos. Nah, di mana? Tadi katanya Tuhan. Loh lah ya Tuhan kan Theos. Loh, Tuhan itu Theos. Loh. Oke. Lu nggak ngerti bahasa Yunani lo dia. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Yesus ngomong. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Dia Mardi. Lu Anda nggak ngerti bahasa Yunani lo? Dengar Ardi dong. Lu enggak, Anda itu ngerti nggak bahasa Yunani? Sabar. Enggak, di mana Yesus mengaku Theos? Di mana? Sabar. Iya, di mana? Silakan. Sabar. Iya, di mana? Sabar. Iya, sabar. Iya, jawab. Iya, sabar. Jawabannya udah dijawab itu. Jawabannya sabar. Jawabannya gimana sih orang udah menjawab sabar? Itu jawabannya. Aduh, memang harus selalu akalnya mati ketika berdiskusi dengan teman-teman Muslim. Teman-teman Kristen harus gitu. Karena kalau akalnya nggak mati, teman-teman Kristen bisa jadi mualaf gitu. Gini loh Bang Adiasa. Kalau kasih pertanyaan sama orang gila itu kata pertama itulah jawabannya. Coba diulangi pertanyaannya. Kata pertama yang dia ucapkan itulah jawabannya. Coba diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Di mana Yesus mengaku Theos? Di mana Yesus mengaku Theos atau Tuhan? Di mana? Theos. Boleh saya jawab? Saya nggak tanya anak Allah. Saya tanya di mana Yesus mengaku Theos? Ya Yesus mengaku anak Allah. Nah itu jawabannya. Saya nggak tanya anak. Dia anaknya. Halo. Itu ada jawabannya udah. Dia anaknya. Saya nggak tanya anak Allah. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku Theos? Ya, si Pak Tampu mau menjawab, silakan Pak Tampu. Boleh saya jawab? Iya. Ya silakan. Mengaku Theos, orang dia mengaku anaknya Theos. Anda diam dulu, Anda diam. Di mute aja. Udah diam. Udah bikin pusing di mute dulu. Berarti kalian kalah ya. Bisa saya jawab? Iya. Kalian kalah ya udah kalian Yang kalah sama waras, orang yang gila. waras yang mengalah Bang. Yang waras ngalah ya udah. Silakan Bang Tampu. Kabur. Silakan Bang Tampu. Halo. Ya. Iya. Coba Anda baca di kitab Yohanes pasal 14 ayat ke berapa? Coba. 14 nomor 6. Yohanes 14:6. Aduh. Kira-kira pertimbangan Anda bagaimana di sana? Pertimbangan saya di sana tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, nggak pernah. Nggak ada. Halo? Nah, iya nggak ada. Pertimbangan saya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Nah itu. Masih banyak ayat-ayat yang mendukung tentang ketuhanan Yesus, Bang. Ya sudah, tunjukkan saya satu aja. Tunjukkan satu ayat yang mengatakan. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengaku Tuhan, di mana? Kasihan kalian, Bang.
Iya di mana? Nanti kalian pertanggungjawabkan umat-umat yang kalian sesatkan. Ayatnya di mana? Ini diskusi ini diskusi bang. Ayatnya di mana? Terlalu apa? Aduh, kasihan ya. Loh, kami aku itu Tuhan karena bukan saja dia Tuhan, tapi karena kesuciannya, karena perkataannya yang penuh dengan keadilan. Kayak gini ini saya serahkan aja. Penuh dengan moral. Ikut gaya sendiri dia. Juga para rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz Alif. Ya. Lanjut. Ayatnya itu suci bang. Perkataan Rasul Paulus. Udah kalau yang kayak gini saya serahkan Bang Adi sama Ustaz Alif lah. Itu mendidik anak muda supaya menjadi orang yang berguna dengan moral, bukan dengan kata-kata lain, supaya Anda tahu. Ini orang gila nih orang. Tanpo jangan ngomong sendiri bang. Jangan ngomong sendiri. Bang, gantian bicaranya boleh nggak? Silakan gantian bicaranya. Dari masa ke masa nubuatan Tuhan itu. Iya, jangan naik jual obat. Bang, jangan naik jual obat. Buset, lebih parah ini dari yang tadi. Silakan Ustaz Alif. Ini lebih parah ya. Sanggup nggak Ustaz? Ya gimana orang lebih parah? Ustaz Alif baru masuk disuguhinnya kayak gini. Itu Tuhan yang benar. Ya, Yesus ini Pak Tampu bisa nggak gantian bicara? 25 Desember yang akan kami rayakan itu. Pak Tampu bisa nggak gantian bicara? Nah, sekarang gini dengarkan dulu, Pak Tampu dengarkan dulu, gantian bicara Pak Tampu. Pak Tampu, Anda ini habis makan cabai apa minum oli? Santai dulu, gantian bicaranya ya. Oke. Mengenai 25 Desember katanya Ustaz Alif. Itu topiknya, silakan Ustaz. Waduh, itu 25 Desember itu banyak historinya, itu kelahiran para dewa. Tapi saya kembali tadi ada pernyataan yang menarik ya, mempertanggungjawabkan menyesatkan orang gitu kan. Itu yang bahaya memang. Masalahnya begini Pak Tampo ya, di dalam kitab Anda sendiri itu yang mengatakan ya, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ternyata berdasarkan kitab Anda yang menjelaskan, pengajaran sesat itu yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan itu berasal dari antara Kristen, Pak. Itu ayat Anda yang berbicara. Memang mereka berasal dari antara kita. Lah, saya bukan Kristen, Pak. Jadi saya nggak termasuk. Maka di sini jelas kalau begitu penyesat itu adanya di Anda, Pak. Bang Alif, Saya jawab. Oke, saya jawab lagi ya. Kitab Anda yang sudah menjelaskan, makanya sudah banyak orang yang tersesat ya, udah ribuan tahun nih. Perlahan banyak orang yang sadar sekarang bahwa selama ini ternyata mereka itu hanya menuhankan anak manusia. Kasihan kalian, masa kami yang percaya, yang mencintai, mengasihi dan menjaga perkataannya dengan baik, kami masuk neraka sudah terlalu. Kalian punya cara ini. Andaikan juga kami tidak mengaku Tuhan, tapi ikut dengan ajarannya, ya, nggak sombong-sombong, nggak tunjuk-tunjukkan ibadah-ibadah. Pelan-pelan, Pak. Pak Tampo, pelan-pelan. Masalahnya itu yang gini, Pak. Yesus itu di mana ditulis ya. Tuhan, di mana ditulis kitab Anda, dia mati, di mana ditulis dia bangkit. Halo, Pak Tampo, nanti Bapak bantah pakai kitab Anda ya. Pahami dulu ayat-ayatnya, baru kamu bicara. Iya, saya coba pahami. Pakai rasio bacanya, ya. Pak, saya tadi udah bicara dan baca ayatnya, Pak. Pak, ya, coba enggak, pelan-pelan. Ayatnya di mana? Iya, pelan-pelan. 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19 itu yang tadi saya baca, bahwa pengajar sesat itu sudah ada dari zamannya Yesus. Dan pengajar sesat itu adalah dari internal kekristenan itu sendiri. Dari awal itu penyesat itu ada. Kalau sudah ada penyesatnya, sudah dinubuatkan oleh kitab Anda, berarti ada juga banyak yang disesatkan dan banyak orang yang tersesat. Kalau sudah banyak orang yang tersesat, nanti ketahuan ada yang sadar kalau mereka itu tersesat, gitu loh. Kitab Anda yang menceritakan penyesat pengajaran anti ajaran Yesus itu sudah ada dari abad pertama. Bapak mau bantah ayatnya? Sudah, saya terima ayatmu, ya. Saya terima itu perkataanmu. Dong. Tunggu, saya tanya. Artinya ciri-cirinya seperti apa yang kamu bilang sesat itu? Yang kamu bilang di antara cirinya. Lalu. Oke. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya di Matius 7 nomor 22 tadi sudah dibahas. Ini ciri-cirinya ya.
saya bacakan, ini kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Berdasarkan pengusiran Yesus, orang ini sesat atau tidak, Pak? Ya begini bro, artinya kamu ambil satu ayat dulu. Saya tanya dulu. Berdasar, ada dari 15 Pak. Kalau nah, Anda kan tadi tanya saya jawab. Jawabannya di sini, di pertanyaan saya ini jawabannya supaya kamu paham. Ya. Kayak mana? Anda bertanya jawabannya di pertanyaan Anda itu gimana ceritanya? Artinya dia yang bertanya dia jawab sendiri, nggak apa-apa, biarin aja. Lo kalian yang nggak paham, makanya tulisan coba yang saya bacakan Matius 7. Matius 7:22, Pak, tadi kan saya baca Matius 7:22. Di situ kata Yesus dan 23-nya ya, Yesus tidak mengenal dan mereka adalah pembuat kejahatan. Itu yang diusir oleh Yesus Kristen atau bukan Kristen, Mbak? Masalah Kristen atau tidak itu adalah orang-orang yang bersifat munafik, Bang, bukan orang-orang jujur, ya. Ya, pertanyaan saya itu orang Kristen atau bukan Kristen? Kamu cuma paham secara harfiah, jadi nggak paham kamu secara kedalamannya, Bang. Ya. Ya, saya baca ini huruf, Pak. Saya baca, lah saya dalami. Harfiah ngerti nggak? Tuhan juga. Pertanyaan saya tolong dijawab. Bapak kan tadi tanya ke saya, sudah saya jawab berkali-kali. Nah, dan ini pembuktian pernyataan Yesus bukan pernyataan saya. Tadi kan pengajar sesat itu adanya di internal Kristen, betul kan? Iya, nah, taruh di internal kalau Kristen, di internal Kristen pengajarnya ada, yang diajarnya juga ada, pengikutnya juga ada. Nah, siapa yang pengikut sesat itu? Kata Yesus, yang berseru kepada Yesus, Tuhan melakukan mukjizat, melakukan mengusir setan dan sebagainya. Itulah yang akan diusir oleh Yesus. Pertanyaan saya, ini orang Kristen atau bukan Kristen, Pak? Lalu saya tanya Anda lagi tuh, tanya begini. Kalau Anda sendiri ya di luar Kristen, lalu Anda mau percaya Tuhan Yesus itu, sedangkan kamu hanya mengakui dia dan kalian sendiri melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu seperti apa nanti? Kalau kamu selamat, kami tidak, begitu? Ya saya selamat lah, orang saya nggak manggil Yesus Tuhan kok. Apalagi nyembah Yesus ke gereja itu nyebut dia Tuhan, memuja Tuhan kepada Yesus. Cuma di satu ayat itu. Kalau saya aman, saya tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kalau sebagai nabi, sebagai rabi, sebagai pengajar, saya terima dan saya akui. Nah, kalau dia marah kepada saya gara-gara saya tidak menyebut dia Tuhan, ngapain orang Yesus sendiri yang bilang, ya kalau saya manggil Tuhan, Yesus ngusir saya gitu loh. Kami tahu sejarah tentang apa yang Anda imani. Kami tahu dari kitab kalau agama kemuka itu Anda. Iya, saya tahu. Bapak ngomong bisa runut nggak, Pak? Ini itu sudah ada. Itulah agama Nimrod. Bapak ngomong bisa runut nggak? Bukan nurut, tapi asalnya karena bukan rasa kasihan. Saya juga nggak nyuruh runut, Pak. Bukan Tuhan. Gimana sih Bapak ya, nurut ini? Itu ya nurut lah. Bahasa Jawa. Bukan nunut, Pak. Aduh, malah parno lagi Bapak ngomongnya. Runut, Pak. Kok malah jadi nunut? Aduh, Pak, tadi itu udah dibahas ya. Anda setuju atau tidak kalau pengajar sesat itu adanya dari kekristenan? Bapak setuju atau tidak? Masalah setuju atau tidak itu nanti ya. Artinya itu saya mengerti tentang sikap-sikap orang yang kayaknya nggak nyambung ini ya udah monggo Bang. Itu mengerti tentang kemunafikan, Bang. Ya. Orang-orang yang mengatakan jujur, mengatakan kasih dari tidak mampu melakukan itu namanya. Kalau sudah Bang dikasih saya ya, biar aku kasih mencret dia. Pak Tampu, izin Pak Tampu, Tuhan Anda ada berapa Pak Tampu? Masalah Tuhan 1 atau 3 atau berapa, yang penting Tuhan kami itu punya ajaran moral, itu saja. Iya, oke, baik. Saya ulangi sekali lagi Pak Tampu. Saya saja Tuhan bagi saya kok. Iya Pak Tampu, ini bahasa Indonesia Pak. Saya yang menghidupi jasmani saya ya. Pak Tampu, ini bahasa Indonesia Pak Tampu. Hargailah, hormatilah diri Anda.
Kasihan loh keluarga Anda di samping mendengarkan itu, kan nggak enak. Jangan sampai keluarga Anda sendiri yang menertawakan Anda loh. Dengarkan baik-baik Pak Tampu. Tuhan Anda ada berapa? Masalah Tuhan Anda ada berapa, kamu paham nggak pengertiannya Tuhan itu? Ya, arti Tuhan apa Pak Tampu? Jangan sampai keluarga Anda ketawa loh. Sekarang saya tanya, ini presiden ada berapa? 1 di Indonesia. Wakil presiden? Ada 1 di Indonesia. Makanya sekarang mereka bertugas di mana? Di istana, tak? Enggak bertugas di istana. Mereka bertugas di pemerintahan. Ya, sekarang kita mau membahas pemerintahan nih. Oke, baik. Kalau begitu berapa jumlah kabinetnya? Ya, kita membahas pemerintahan ya. Berapa jumlah kabinetnya Prabowo Gibran? Ya, hormati keluargamu Pak Tampu. Sudahlah, saya paham itu. Saya tahu. Siapa nama ya, itu Menteri Pertahanan? Ya udah, siapa nama Menteri Pertahanan sekarang? Aduh, lari dari jalur, kamu punya pertanyaan. Ya, kalau yang lari kau ikutin. Kamu yang lari. Ya, kembali ke topik kalau begitu. Ya udah, kembali ke topik. Ya, Pak Tampu, Tuhan Anda ada berapa? Ayolah Pak Tampu. 1, 2, 3 Pak Tampu. Tuk. Ingat loh, Pak Tampu punya anak kecil, punya istri. Jangan sampai istri Anda memarahi Anda loh. Ayolah Pak Tampu. Ya, atau kita panggil ambulan. Tuhan kami, ya. Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saja. Ada berapa itu Pak Tampu? 3. Tuhan kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa itu Pak Tampu? Ya, berapa kau tanya saja. Kau sudah saya jawab. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa Pak Tampu? Masing-masing punya pekerjaan, itu saja. Ada berapa jumlahnya itu Pak Tampu? Ya, mau berapakah, yang penting mereka punya pendidikan, mereka mendidik kami. Kenapa Pak Tampu nggak bisa menghitung Pak Tampu? Sejarah. Dan akhirnya dari pendidikan itu kami punya kreatif, ya. Kami tidak jadi beban, kami tidak miskin. Dapat lawan Bang Andi, dapat lawan. Kami punya 1 ditambah 1 ditambah 1 Pak Tampu. Di sini padahal kamu miskin. Pak Tampu, 1 tambah 1 tambah 1 ada berapa Pak Tampu? Kenapa dia bilang kita miskin nih? Nggak apa-apa, benar, biarin. Kalau Pak Tampu nggak bisa menjawab, panggil ponakan atau anak kecil di situ Pak Tampu, suruh jawab. Pak Tampu, tunggu. Pergi dia. Aduh, pantasan Ustaz Alik mundur. Bang Andi. Tanya kalau yang ngeyel-ngeyel begini kepala batu kasih ke saya. Siap Bunda. Bang Andi, Bang Suma tadi ada di sini tapi kena pelanggaran akunnya, belum naik lagi. Orang dari tadi saya mantau kok. Saya tadi mantau. Siap. Sang profesor. Ada kan tadi mengaku profesor tuh. Nah, kan? Apa Mide? Di chat dulu mungkin mau naik lagi. Kenapa ya ada orang kalau ngomong nggak nyambung ya? Bapak Putra Roh Kudus, hitung aja sendiri, terserah gua, gitu loh. Sebenarnya itu dia udah akui Tuhannya 3, cuman malu-malu. Tapi yang tadi sama Bang Ardi itu udah diakui Tuhannya 3. Yang ini dia nggak akui, tapi pada dasarnya. Jadi tolonglah, jangan mempermalukan dirimu naik di sinilah. Ya, kalau nanti istrimu mendengarkan ini, Pak Tampu, dengerin ya Pak Tampu. Kalau istrimu mendengarkan ini Pak Tampu, ya, suaminya begini caranya Pak Tampu, jangan salahkan kami kalau istrimu minta cerai. Baru ketahuan suaminya ternyata blow on gitu loh. Assalamualaikum. Jadi waalaikumsalam, sebentar ya, sekali lagi ulang ya. Pak Tampu, lebih baik nggak usah naik diskusi lagi. Nanti kalau istrimu mendengarkan, ternyata suamiku blow-on-nya nggak ketulungan, ya jangan salahkan kami kalau istrimu minta cerai, ya. Nah, jadi lain kali nggak usah naik kalau begini caranya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kembali.
dua blok kurang. Baik. Oke, ini berisik. Bang Umang Kristen Muslim. Bang Umang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, langsung di mute ya, Bang Umang ya, langsung di mute. Bang Tanjung Kristen atau Muslim? Kristen. Oke. Bang Umang izin saya turunkan, kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya Bang Umang ya. Silakan teman-teman Kristen, kebetulan ada Bang Tanjung, Ustadz Alif monitor silakan. Ya, kasih Ustadz Alif lagi dulu. Nanti kalau tidak nyambung saya yang maju. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, Pak Tanjung, mencerdaskan Kristen itu temanya. Ya, tadi sudah satu ayat sih sebenarnya, cuma kawan Anda itu tidak percaya diri untuk menanggapi. Berdasarkan ayat yang tertulis di kitab Anda, Mbak, bahwa penyesat itu sudah ada dari zamannya Yesus itu sendiri. Pengajar sesat, pengajar anti ajaran Yesus. Pertanyaan saya, seperti apakah mereka yang mengajarkan yang ajarannya itu adalah anti ajaran Yesus, Pak? Oke, sebelum saya jawab, saya bisa kasih saran atau masukan ya kepada Bapak. Aja Pak, kalau ada saran dijawab aja, langsung aja. Enggak, kita kan mau diskusi. Diskusi itu seakan-akan Bapak, kalau saya tadi lihat dari tadi Bapak ingin menang. Diskusi itu, kita diskusi jangan ada kata-kata yang keluarkan kata seperti anak-anak kecil. Kita diskusi aja, Bapak dengan Bapak bertanya, kita menjawab. Gitu aja, bukan ya silakan naikkan. jawab sekarang Pak, ya silakan, nggak usah diatur, Jadi, langsung. Ya ini kan saya baru ngomong, Bapak seakan-akan mau Yesus Tuhan atau bukan. Nah, itu nanti kita jawab. Kita jawab. Ya silakan Bapak Pak, tanya, silakan. Bicaranya yang sopan, gitu kan. Ya silakan Pak, nggak usah ngajari kami sopan santun. Silakan Pak. Pukie, usai bicara, usai orang mau jawab, usai kayak. Kenapa marah-marah usai ini? Usai pun sama orang. Dengar saran dulu. Itu dengar ketemu. Mulut nanti ku saran dulu baru kata Bang Andi izin, Bang Andi dulu, Bang Andi biar aku, Bang Andi. Diam kau dulu kau. Dasar unta memang otak unta kau itu. Oi, diam dulu. Usai ini katong pun sama orang Ambon banyak. Usai jangan kayak gitu. Usai ini kenapa usai emosi? Usai jangan emosi, jangan pemai kumane. Usai kalau ngomong itu pelan-pelan, bukalah kamu mute. Kita orang pun tamaan banyak orang Ambon. Alamak, parah kali bah. Kenapa kasar kali begitu tuh? Lanjut Bang Andi. Tadi kasar ya? Saya lagi muji, saya nggak kasar tadi. Kurang ajar orang itu. Kenapa dinaik? Turunkan naik aja nggak Bang? Enggak, turun sendiri Bang Andi, turun sendiri. Dia mau mengajari kita mengenai sopan santun. Kenapa kayak gini ajaran kasih? Onta itu dipakai Ribka ketika menemui Ishak. Terada di perjanjian lama, yaitu menempel di biblosnya. Onta itu yang mereka pakai. Ya, yang hina-hina onta lagi. Karena mereka nggak bisa menjawab, makanya gitu dia emosi, nyerang-nyerang, framing lah segala macam. Mana Bang Ardiansa? Bang Ardi. Ardiansa mana ya? Bang Ardi ini kayaknya rapat tadi, ada kegiatan beliau. Biar saya naikkan teman-teman Kristen ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Bang Wazies, Kristen atau Muslim Bang? Bang Wazies. Bang Wazies. Waduh. Untung diturunkan. Ya, teman-teman Kristen silakan kirim permintaan. Kita santai-santai aja ngobrol lah. Ya. Jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya teman-teman biar komalnya kuat. Silakan untuk kawan-kawan Kristen ini ada himbauan bahwa ketika kalian menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, maka tempat kawan-kawan Kristen ini bukan di Komal ini, tapi di tempat, mohon maaf, sampah terdekat. Silakan yang Kristen dulu yang naik. Kawan-kawan Muslim jangan kirim permintaan. Biar terjadi dialog, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby dulu.
Budi, kita sapa Budi. Budi, selamat siang, Kristen Muslim, saudara Budi. Budi, kita Budi membisu. Faba, selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Faba, udah tidur ya, minta permintaan tapi tidur. Faba, monitor, Pak Faba. Ya, silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen yang Muslim standby dulu biar bisa dialog kita. Kalau kawan-kawan Muslim naik dulu, ini tidak bisa dialog. Gitu teman-teman. Kasih kesempatan teman-teman Kristen yang mau pintar, mau cerdas, silakan dinaikkan. Silakan kirim permintaan naik. Kalau mau cerdas ya, kalau mau pintar. Ini sebentar lagi ulang tahun lagi Tuhan ini. Silakan teman-teman Kristen. Ini Bang Budi naik lagi nih. Tadi Kristen atau Muslim dia ini? Belum menjawab. Budi monitor Kristen. Ya, Budi kalau Anda ngomong sekali lagi ini diblokir ini kalau gini. Anda langsung diblok. Budi monitor. Kristen atau Muslim? Nah, sekali lagi naik, awas. Kristen dulu silakan, teman-teman Kristen. Oten tapi tidak ngomong. Dia nge-report. Gak ngomong dia, naik tidak ngomong. Yang ketiga kali nih. Ini sudah pasti kena ini. Bang Budi, Kristen atau Muslim Bang Budi? Panggilan kedua, Bang Budi. Kristen atau Muslim? Ya, Bang Budi, nggak ada lagi ya? Baik. Silakan teman-teman Kristen. Udah kena blok. Nanti nge-report soalnya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Bang Igal tadi mana? Dia tunggu Bang Zuma itu Bang Igal tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Mana yang Kristen? Silakan. Tadi banyak loh. Silih berganti loh tadi. Sebentar yang kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan Kristen dulu naik ya. Begini nih jadinya kalau saya di atas, saya turun dulu deh. Ntar naikin lagi. Gak apa-apa, santai aja. Jangan begitu. Sama aja itu hasilnya. Kalau Bang Andi ada dan tidak ada sama aja. Takut terus. Lalu kenapa ya Ustadz Alif ini akhir-akhir ini Ustadz selalu dapat yang ya tahu kan yang kayak tadi itu kan kayak bikin pusing kayak siapa tadi yang naik yang terakhir. Kenapa kayak gitu terus yang didapat Ustadz Alif ini? Saya sampai heran. Tadi kan gini, dia bertanya ke Ustadz Alif, terus Ustadz Alif menjawab, kata dia nggak begitu jawabannya. Terus saya bilang gini, kalau gitu kamu yang bertanya kau jawab sendiri. Gitu. Dia maunya begitu. Jadi jawaban atas pertanyaannya dia udah siapkan. Jadi apapun jawaban orang lain dia nggak terima. Itu namanya nggak mau diskusi. Nah di sini mau jual obat. Gitu. Silakan teman-teman Kristen. Oh ini ada Bang Zuma sudah. Dari tadi kena akun Bang Zuma tadi. Kak Blampet, anak kucing. Anak kucing. Oh, akun besar lagi ya Bang Zuma. Baru 1 hari nih. Kan kurang ajar. anak itu kalau orang sebelah itu Banyuma dikira lagi ada yang mana gitu, terus dia membalas menyerang WA kita, itu gitu. Banyuma ada niat nggak menyerang WA kalau di report begini? Ngapain? Kerjaan.
Kurang kerjaan itu namanya Bang Andi. Tolong jarin dah. Mana tadi sang profesor? Tadi sang profesor itu loh tadi. Maunya ke Banjuma. Pak sang profesor di bawah naik. Itu profesor Pak Igel. Tadi ada profesor. Kompresor mungkin. Ya. Profesor karburator sama kompresor gitu. Ternyata setelah saya selidiki, selama ini dia menyelam pakai kompresor. Akhirnya sarap-sarapnya kemasukan udara. Nah, begini jadinya. Naikin Mas Pandi itu sang profesor loh. Siap. Bang Zuma, ada nggak langkah-langkah apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti di Hari Mu'alaf sedunia ini, Bang Zuma? Kalau di tempat kita itu kajian, yang pada intinya kajian ini untuk menghindarkan kemudian anak-anak kita ikut merayakan merayakan hari raya bukan hari raya kita, karena sudah banyak generasi muda yang terpapar untuk ngikut-ngikut pesta-pesta gitu yang di luar akidah. Maka kita mencoba untuk ikut meramaikan. Kita buat rame hari raya saudara kita Kristen ini. Kita buat rame. Tapi kita punya konsep sendiri. Ketika saudara kita Kristen merayakan hari ulang tahun Yesus, kita ikut meramaikan situasi dengan membuat juga perayaan di luar daripada kegiatan mereka. Supaya anak-anak generasi kita itu juga punya materi sendiri di dalam menghadapi masa-masa pergantian tahun. Jadi bukan kita ingin membuat saingan, enggak. Kita menghargai saudara-saudara kita Kristen. Tapi tidak salah kemudian ketika kita memiliki kreativitas untuk membentuk suatu keadaan di mana keadaan itu nilainya positif. Kan begitu. Jadi saudara kita Kristen merayakan Natal, kita umat Islam juga merayakan hari daripada syahadat atau hari mu'allab. Tidak masalah, karena itu tidak melanggar undang-undang, kan gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, adapun kegiatan yang akan kita adakan itu yang pertama ada kajian Islam, kemudian materi kristologi, kemudian kesaksian-kesaksian para mu'alaf, dan yang terakhir itu memberikan santunan berupa sembako ke beberapa mu'alaf kita. Dan itu kalau di Makassar diadakan secara live dan kita tidak memungut biaya kepada siapapun yang mau datang selama kedatangannya itu untuk hal positif, bukan datang untuk membawa pertikaian atau hal-hal yang negatif. Kita menyiapkan kemudian tenda sampai 150 tenda untuk di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Jadi kita bebaskan biaya masuk, makan juga insya Allah kita yang tanggung. Gitu. Masya ya. Allah, keren. Iya, jadi teman-teman yang mau datang. Iya, datang bangke. Yang penting mau masak. Jadi kami dari pihak, kita akan bikin dapur umum. Jadi pihak wisata menyiapkan bahan pokok makanan seperti balok-balok goreng, batu merah, kerikil tajam, aspal cair. Pokoknya kita akan kerjasama. Oke, Gurunda, kita akan bahu membahu ya, teman-teman. Iya. Jadi datanglah ya yang di sekitaran Makassar, di luar Makassar, pun seluruh Indonesia yang punya waktu, luangkan waktu bisa datang, silahkan. Jadi ini ada informasi banyak Mak. Iya kan dah. Jangan sampai terulang lagi waktu kita milad di Subang. Ada orang bawa persiapan dari sekarang ini kayaknya tercium juga nih.
Dia akan nanti membawa satu kontainer baju kaos, isinya itu depannya itu logo burung merpati gitu loh. Nah, bagaimana kalau dia datang? Oh, bukan lagi bajunya yang kubakar, mobilnya. Mobilnya yang saya bakar. Coba-coba mi, datang mau di bola langit bedeng. Tapi kan orang tujuannya baik supaya ada baju baru. Baju makan nggak bisa beli baju. Ya kalau tujuannya baik tidak masalah. Masalahnya kalau tujuan kalian itu baik, terus saya tidak mau terima itu baju, lu mau apa? Kalau saya bakar, lu mau apa? Itu kan hak saya. Seibarat kata Anda menyimpan duri di depan rumah saya, Anda menyimpan racun di makanan saya, terus racunnya saya bakar, racunnya saya buang. Justru ini yang lucu. Jadi kita acara milad, acara Islam, kemudian mereka datang membawa simbol-simbol kekristenan. Saya tidak terima itu, lalu saya bakar. Saya dilaporkan, nenekmu kiper. Kau menjebak saya itu namanya. Artinya kau ingin menjebak saya. Yang menista itu Anda, bukan saya. Saya lagi menjalankan agama saya di tempat internal, bukan daerah publis yang kemudian semuanya orang bisa masuk ke situ. Enggak. Itu kegiatan saya. Saya bayar tempat itu. Itu organisasi Islam, apologet Islam namanya. Kamu datang, kamu rencanakan. Jauh-jauh hari sebelum itu kau sudah rencanakan untuk datang sidak katanya. Dan piti-pitimu itu ada sama kita sebagai bukti. Kamu sidak kita, artinya kamu rencanakan memang sebelumnya untuk melakukan sidak. Lalu kemudian kamu sudah persiapkan baju-baju itu untuk Bang Suma, untuk Nandar, untuk Unirifa. Dan itu pitimu ada sebagai bukti. Artinya memang kamu ingin menjebak kita. Lah saya nggak terima. Saya merasa dinista. Agama saya merasa dicemarkan. Akidah saya merasa terganggu. Dengan baju yang kau bawa ke situ ada data-data Bible di sana, itu mengganggu akidah saya. Nah, kau sudah berikan, itu sudah menjadi hak saya berarti kan? Saya mau bakar kek, saya mau jadikan lap tai kek, itu hak saya karena itu sudah punya saya, kau sudah kasih. Benar sekali, benar. Nah, terus ketika saya bakar, ngapain kau lapor saya di polisi, kampret? Kayak polisi Indonesia ini kau aja yang punya. Kayak negara ini nenekmu yang punya. Lucu. Sama halnya ketika saya datang ke tempatmu, saya kasih bom kemudian depan rumahmu. Kau buang itu bom, kau simpan bomnya di got. Terus ada orang yang melihat itu. Ini Lina Wijaya tidak menerima pemberian Bang Suma. Lapor deh. Kau dilaporkan karena kau membuang pemberianku. Itu namanya apa? Mencemarkan pemberian, mencemarkan keinginan positif orang terhadap kamu. Apakah itu masuk akal? Ada nggak orang waras bisa terima itu? Nggak ada. Kau pula lapor saya, jadi saksi pula kau, Bahlul. Kau yang melakukan, kau juga yang merasa korban. Kan kampret. Kau menjebak saya. Kau pasang perangkap ceritanya. Kau pasang perangkap. Kau bikin lubang. Habis itu kau tutupi lubangnya dengan tanah di atas. Ya kan ya? Kau simpan depan rumah saya. Habis itu kau timbun lubang itu. Kau lapor di polisi. Dasar kau tidak punya sekolah. Kau yang mau punya niat mencelakai saya. Setelah saya selamat dari niatmu mencelakai saya, kau laporkan saya di polisi. Nenekmu kiper. Pertajam itu anumu, kuasa hukummu. Pertajam. Pasal-pasalmu lapis. Kau yang bikin ulah, kau yang melanggar SK2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4. Tidak boleh memberikan atribut, simbol, baju kaos, apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Nah tuh, kau sudah melanggar itu, kampret. Kau makan babi terlalu banyak, makanya otakmu gak berfungsi. Kau pula laporkan saya. Harusnya saya yang lapor kau, tuyul. Ini penistaan, Pak. Saya lagi ibadah, dia datang ke tempat ibadah saya membawa simbol agamanya. Ini pelanggaran, saya nggak terima. Saya yang harusnya melapor, kau pula yang lapor saya.
Dasar anak tuyul. Nak kali kau seenaknya. Kau lapor pula saya di Medan sana. Tempat kejadian di Bandung. Dasar konyol. Habis itu kau hapus semua piti-pitimu. Deh, kita sudah simpan pitimu semua. Kenapa kau hapus? Kenapa kau hapus akunmu? Kenapa kau hapus piti-pitimu? Karena kau merasa benar? Tidak, karena kau sudah melakukan kesalahan. Kau ceroboh. Kamu ceroboh karena melakukan itu. Itu namanya bahlul. Ini lagi, ada masuk pemberitaan di HP saya. Masukkan kode verifikasi ini di telepon baru Anda. Siapa sih yang bikin verifikasi dari jarak jauh ini Kak Masih? Banyaknya ini manusia. Ular bludak. Jangan bagikan kode dengan siapapun. Terus kenapain kau bagikan kodemu ke HP saya? Alamak, dasar tuyul. Mampus sudah kau sana. Kembali ke alammu. Jadi gitu. Notifikasinya matiin aja. Iya Bang Andi. Itu lucu kan ya? Lucu ya kan? Iya kan? Lucu. Dia bikin baju kaos. Dia rencanakan, ini Bang Suma ada di sana dengan kawan-kawannya. Kita sidak yuk. Kita sidak yuk. Simpankan baju kaos 4 untuk 4 orang ini. Siapa saat itu ya? Saya. Oh, Kores. Saya, Dinda Nandar, Unirifa, dan Kores 4 dia siapkan. Itu dia siapkan kemudian baju kaos untuk penggawa-penggawanya Api. Habis itu kita tidak terima pemberian itu. Apakah umat Islam menganggap Bible itu firman Tuhan? Tidak. Menganggap sabda Nabi? Tidak. Umat Islam tidak beriman. Dibagikan kepada umat Islam. Umat Islam kemudian bakar pemberian itu. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Yang salah itu yang memberikan. Kok yang diberikan pula yang dibilang melanggar hukum? Mama Eka masih. Tapi saya tidak pernah takut. Silahkan Anda lakukan hukum sampai di langit ke-7. Kita jabanin. Kalau Anda sanggup. Kalau Anda sanggup. Kalau hanya model joget-joget mah semua juga orang bisa. Gitu. Lanjut Bang Handi, lanjut. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi perlu waspada di sekitar Anda. Mereka itu sudah piawai dalam kelicikan gitu. Ya, Pak Naim kenapa? Ya, Bang. Anda Muslim, Kristen, Pak Naim? Ya, Islam Bang. Ya, terus silakan. Agama yang dari sumber yang sama itu kan Yahudi, Kristen, dan Islam Bang. Sebentar Bang, kan belum kelar ini urusan dulu. Kristen ya. Enggak Bang, Kristen enggak ada nabi diutus untuk Kristen. Jangan ngarang-ngarang. Beda-beda Bang. Enggak ada. Kristen itu bukan ajaran nabi-nabi. Enggak ada nabi diutus oleh pencipta alam semesta ini kepada Kristen, enggak ada. Tapi kan itu menurutnya Abang, kan beda sama orang Kristen kan. Nah, sekarang tunjukkan mana nabi yang diutus ke mereka. Nabi mana yang diutus? Satu aja. Enggak Bang, istilahnya Nabi kan, siapa? Nabi bom-bom. Agama dari yang sumber yang sama itu kan Yahudi, Kristen, dan Islam. Di situ kan tidak ada Kristen Bang. Kristen tidak masuk. Kristen itu tidak masuk dalam daftar agama samawi. Mungkin maksud Anda itu Nasara. Nasara kali maksud Anda. Kalau orang Kristen kan gitu juga. Kalau aku tanya orang Kristen, Islam itu bukan agama samawi juga kan, ibaratnya kan hanya mengklaim kebenaran sepihak saja kan gitu. Iya. Kalau begitu Nabi Muhammad menerima wahyu dari mana? Kan itu pertanyaannya. Kan Al-Quran itu diterima Nabi Muhammad dari mana? Nabi Musa menerima wahyu dari mana? Kristen menerima buku Bible itu dari Lukas. Lukas menerima dari mana? Lukas itu dari mana dapatnya? Lukas dari mana bukunya? Coba kalau Paulus dari mana bukunya? Paulus. Markus dari mana?
Naim bisa nggak sih diskusi nyambung gitu loh? Kalau Bang Juma lagi ngomong, lu jangan ngomong juga. Ya, agama samawi itu, kitab sucinya itu yang berasal dari pewahyuan. Lah, Kristen kitab sucinya dari mana? Dari penelitian, penyelidikan, dari kesaksian-kesaksian orang. Beda dengan Nabi Musa. Apakah Nabi Musa melakukan penyelidikan? Habis itu nyusun Torah? Tidak. Begitu juga Al-Quran. Apakah melakukan penyelidikan Nabi Muhammad? Habis itu menyampaikan Quran? Tidak. Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima wahyu. Lah, Lukas menerima wahyu dari mana? Markus menerima wahyu dari mana? Pengarang Matius dari mana? Pengarang Yohanes dari mana menerima catatan-catatannya? Apalagi Paulus. Dari mana mereka dapat itu? Yang menerima wahyu itu nabi. Lukas sudah nabi rupanya sekarang. Paulus juga nabi sudah. Alamak. Jadi agama samawi itu 3. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kristen itu bukan Nasara. Kristen itu berasal dari pemahaman-pemahaman terkait penganut agama Nasara. Itu yang betul. Siapa yang Nasara? Ya, Yesus dan pengikutnya. Kristen ini siapa? Orang di luar Nasara yang membuat tulisan-tulisan terkait dengan Yesus dan umatnya Nasara. Begitu, Bang. Jadi harus dibedakan antara Nasara dan Kristen. Atau jangan-jangan dia nyamar ini? Enggak nyamar ya, Bang? Enggak ya? Bro Naim ini, Bro Naim buka mic-nya gitu. Naim, udah belum? Mute itu. Tadi yang cari saya itu, yang nunggu saya tadi kan ada tuh, siapa namanya? Elang. Profesor dia. Kompresor, mana dia orangnya? Oh, dia lagi ke bengkel katanya. Oh, ke bengkel. Iya. Cuci botol. Nggak tahu, dia katanya mau las karbit, apanya mau jelas. Las kuping. Ya, kurang lebih begitu. Orang kayak gitu kan kalau sakit ke bengkel, nggak ke rumah sakit. Bukan kelapa. Ya. Naim, kau terpesona, silakan. Bentar ya. Bentar. Saya pertanyakan dulu ke Telkomsel, ini kenapa ini kode pendaftaran WhatsApp diminta? Jangan dikasih. Itu orang mencoba mengendalikan nanti WhatsApp-nya Bang Juma. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin mau nanya Bunda Rahma, boleh? Bunda. Ya. Kemarin yang mualaf itu adakah Bunda nomor HP-nya Bunda? Yang mana, Bang? Di mana tempatnya? Yang dari Sintang, dari Kalbar, yang disadatkan Bang Zuma. Kalbar. Ya, apalagi ini? Silakan, Bang. Saya emang kena. Oke, Gurunda. Emang kenapa, Bang? Itu kemarin kan dari api Sulawesi apa yang kemarin ya, lupa. Yang kemarin sore itu. Dia kan nanya saya tuh gimana perkembangannya. Nah, saya kan ada bilang dia tuh, saya juga nggak dikabarin itu. Saya udah ngasih nomor ya, HP. Aku sudah kasih arahan di kemarinnya tuh saudara kita di Sulawesi Tengah ya, bahwa kalian berembuk dulu cari bukti-bukti, kemudian sampaikan ke ketuanya kan. Ketuanya kan Bang Zul. Nah, ketuanya kemudian akan melapor ke pusat. Nah, gitu Bang. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri. Kumpulkan dulu bukti bahwa boleh itu nyamar atau gimana ya. Silakan ya, Bang. Nah, itulah. Enggak, saya kira kan kalau emang Bunda ada nomor HP-nya, kemarin kan saya ada minta ke dari yang Sulawesi itu. Oh iya, saya mau hubungin dia, pikir saya gitu, mau saya bantu. Bang Wer, udah mungkin cukup Bang, kita ini dulu, fokus ya, dulu. Izin turun ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Zuma handphonenya monitor dulu Bang Zuma. Itu hati-hati karena Unirifa, Ardiansa, Bang Ardi, terus Cebi banyak yang sudah kena itu Bang Zuma monitor. Iya, saya sudah sepekan ini diintai terus ini HP saya. Bagusnya yang kerjaan kayak gini mending ke rumah saya aja, itu cucian kotor banyak. Musim hujan, nah tiup itu jemuranku supaya kering. Ngapain kau kerjain kayak gini? Oh mama blokir makin langsung dia makin tanggap. Ayo mana lagi? Bukan personal loh bunda, dia itu umum masuk ke pemberitahuan, disuruh klik ikutin gitu loh. Jadi bertubi-tubi dia datang notifnya. Berarti kayak serangan virus ya? Ya sengaja mereka itu. Oh, kan begini loh ya, ada sekelompok orang itu tidak suka adanya api. Bangun tidak suka kalau umat Islam itu diberi pengetahuan kristologi. Dia tidak suka kalau umat Islam itu diberi ilmu untuk mempertahankan diri dari misionaris. Dia maunya itu biarlah orang-orang yang belum ngerti apa-apa, yang awam belum tersentuh dakwah secara menyeluruh, biarlah dia murtad. Jadi api ini harus dibubarkan agar orang murtad banyak begitu, dan tidak boleh lagi ada mualaf. Jadi api ini harus di stop karena meresahkan umat sebelah. Nah, dia nggak suka gitu loh. Nah, untuk menghentikannya berbagai cara. Dilaporkan, tidak mempan, diseranglah secara personal, dipitnahlah secara personal. Gitu loh. Anehnya lagi, ada orang sebelah itu menganggap dia pahlawan dan seterusnya begitu. Jadi teman-teman waspada yang kayak demikian. Ya biasalah benalu-benalu begitu. Pergerakan-pergerakan ya nggak suka. Supaya stop ya karena Bang Juma kan sebagai ikon, ustadz-ustadz kita, Bang Nandar dan lain-lain kan gitu, ya diserang lah supaya lemah ini pergerakan. Itu loh teman-teman semuanya. Jadi mereka ini semacam pembela kebenaran menurut mereka. Api harus bubar. Api harus dihentikan. Gitu. Itu. Ini nyata loh, kenyataannya nyata gitu loh. Bayangkan di komal-komal lain, bayangkan fotonya Bang Juma dipakai. Netizen pada tergoda naik. Ya tumben kok Bang Juma ngomongnya kayak gini gitu loh. Nah, penonton naik. Foto gua semua dipitnah. Macem-macem fitnahannya kan gitu. Mau ke Jakarta menemui pejabat bubarkan api. Dia menjadi saksi. Aku tahu semua yang ada di dalam api gitu ya. Bang Juma memerintahkan saya untuk injak Bible kan gitu. Nah, dianggap sebagai pahlawan. Macam-macam gitu serangannya. Bom-bom semalam mengaku sengaja saya framing Bang Juma. Sengaja saya ajak dia debat. Padahal sebenarnya saya nggak bisa debat sama dia. Cuman saya supaya penonton itu mengakui saya jago debat. Supaya penonton itu ke komal saya. Biar saya dapat cuan. Dapat gift. Karena saya memang kerjaannya nggak ada. Kecuali ini. Saya juga butuh makan, butuh biaya pendidikan anak-anak saya. Kata si bom-bom semalam. Dan jangan tolong jangan laporkan saya.
Karena kalau saya masuk, gimana anak istri saya, kata si Bom Bom.